Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan beberapa buah hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma azina Allahu linabiyyin ma azina linabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim Allah alaihi. tidak pernah mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian seperti perhatiannya mendengarkan seorang nabi bersuara merdu yang sedang melakukan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim Allah alaihi. tidak pernah mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian seperti perhatiannya mendengarkan seorang nabi bersuara merdu yang sedang melakukan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Anil Bari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Zayyinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasana basidul Quran husna. Dari Bara radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam alaihi. hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, karena suara yang merdu akan menambah keindahan Al-Quran. Dari Bara radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, karena suara yang merdu akan menambah keindahan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Yang lagi, an Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sallallahu alaihi wasallam alaihi. al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqat wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam alaihi. orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca secara perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca secara perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Keterangan, At-Tibi berkata, ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Demikian juga riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan membaca secara perlahan atau sir. Penggabungan riwayat-riwayat tersebut adalah bahwa membaca dengan suara perlahan itu lebih utama bagi orang yang dikhawatirkan akan timbul riya dalam dirinya, dan membaca dengan suara keras lebih utama bagi orang yang tidak dikhawatirkan timbul riya, dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang salat atau tidur dan sebagainya. Mirqah. Demikianlah beberapa buah hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk
banyak mengamalkan tentang bacaan Al-Quran dan diberikan kepahaman tentang Al-Quran, sehingga apa yang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengamalkan dan belajar menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Insyaallah, amin. Untuk kesempurnaan majelis ini, mari kita tutup taklim kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.